Salam Nusantara, apa kabar pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini saya, Doni The Kaiser, bisa kembali menyapa Anda dalam sebuah program yang akan mengajak Anda kita mengupas, mengulik berbagai perkembangan dan peristiwa terkini, termasuk beragam kebijakan pemerintah. Ini dia program Merah Putih. Malam ini kita akan mengupas tuntas beragam upaya yang dilakukan oleh komponen masyarakat termasuk pemerintah dalam rangka untuk mencari fakta terkait dengan peristiwa unjuk rasa medio Agustus September baru-baru ini, di mana peristiwa itu juga memakan korban dan ada hal-hal yang memang belum selesai yang memerlukan kehadiran negara dalam mengupas tuntas dan menyelesaikan persoalan ini. Kami ajak Anda untuk menyaksikan program Merah Putih di Nusantara TV serta saksikan live streaming kami hanya di channel YouTube official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tuliskan di kolom chat komentar YouTube kami. Saya sudah mengundang narasumber untuk menjadi panelis dalam Merah Putih edisi malam ini. Sudah kami hadirkan di studio. Yang pertama di sebelah kiri saya adalah Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Arief Maulana. Mas Arief, apa kabar? Selamat malam Mas Doni, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, deketin dikit mic-nya Mas. Oh iya. Nah, biar suaranya lantang terdengar seluruh Indonesia. Terima kasih Mas Arief sudah bersama kami. Dan dari kalangan mahasiswa sudah hadir Koordinator Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Satir. Mas Satir, apa kabar? Siap, baik Mas. Wih, jawabannya udah kayak tentara, siap gitu ya. Anda jurusannya apa? Jurusan hukum Mas. Hukum apa? Hukum acara pidana Mas. Oh, aku pikir hukum karma. Terima kasih Mas Satir sudah bersama kami malam ini, dan tentunya kami juga sudah terhubung dengan narasumber kami melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa, Profesor Komarudin Hidayat. Selamat malam Prof. Komar. Apa kabar Prof. Komar, sehat? Sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersama kami. Dan juga ada Komisioner KPAI, yaitu Ibu Silvana Maria. Apa kabar Bu Silvana? Baik, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan, Mas Doni. Terima kasih sudah bersama-sama kami. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai diskusi malam ini, saya ajak Anda untuk sama-sama mari kita simak tayangan yang berikut ini. Pasca aksi demonstrasi yang berakhir pada aksi anarkistis yang memakan korban jiwa dan sejumlah kerusuhan di beberapa daerah di akhir Agustus hingga awal September 2025, 6 lembaga hak asasi manusia resmi membentuk tim independen pencari fakta. Keenam lembaga tersebut terdiri dari Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Komisi Nasional Disabilitas. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa pun mulai terlihat datang ke istana untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan Indonesia ke depan. Pesan-pesan kebangsaan, termasuk juga berbagai tuntutan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil, para mahasiswa, dan semua yang mengekspresikan tuntutannya pada hari-hari terakhir belakangan ini. Dan apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin, apa yang kami sampaikan. Namun berbeda dengan Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai pembentukan TGPF akan memerlukan waktu dan menilai langkah hukum saat ini sudah berjalan sesuai ketentuan. Sudah dilakukan langkah-langkah hukum yang tepat ya sekarang. Pelaku-pelakunya juga sudah ditangkap, ditahan, dan sudah dilakukan juga pemeriksaan. Di dalam langkah penyidikan itu sudah dilakukan secara tepat oleh seluruh aparatur penegak hukum. Jadi kalau membentuk TPGF itu kan masih perlu waktu, menyusun orang-orangnya lagi, lalu kapan mereka akan bekerja, nah, untuk mengumpulkan fakta-fakta. Sekarang ini kan fakta-faktanya sudah jelas, langkah hukum sudah diambil, dan proses sudah berjalan.
Jadi saya kira daripada menunggu lama pembentukan TPGF itu lebih baik kita mempergunakan aparatur penegak hukum yang ada sekarang. Namun tim juga akan memberikan rekomendasi untuk aparat penegak hukum, pengembangan perlindungan HAM, dan pencegahan agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Dan dengan dibentuknya tim independen pencari fakta ini, diharapkan dapat menjawab sejumlah keraguan publik dan memulihkan ketenangan. Dari Jakarta, Jurnalis NTV melaporkan. Mari kita mulai berdiskusi pemirsa. Saya ke Prof. Komar dulu. Prof. Komar, bagaimana Anda melihat lahirnya tim independen pencari fakta di tengah mungkin ada pesimisme dari Menko Yusril agar tidak terlalu banyak lembaga-lembaga pencari fakta? Prof. Komar. Ya, terima kasih. Pertama, kita tentu sepakat ya, satu bahwa di sana banyak korban yang meninggal, yang itu harus jelas siapa pelakunya, dan juga negara harus punya empati dan tanggung jawab atas meninggalnya orang-orang itu. Kedua, di sana juga ada berbagai kelompok aktor yang terlibat dalam prahara itu, dan itu harus bisa ditelusuri, dibuktikan, dicari siapa pelakunya. Langsung dua aja biar semuanya harus dilakukan dengan objektif dan hukum ditegakkan. Persoalannya adalah bahwa bagaimana membangun trust pada masyarakat, proses itu bekerja, dan trust itu satu membutuhkan orang-orang yang kredibel, yang punya integritas, yang dipercaya, diterima oleh masyarakat. Dan kedua, prosesnya harus transparan dan faktual. Nah, itu bisa dilakukan oleh tim independen. Atau kalau toh tidak semuanya tim independen, bisa saja kerjasama dengan aparat pemerintah. Tapi intinya, bagaimana meyakinkan publik bahwa itu betul-betul bekerja dengan profesional, penuh integritas, dan transparan. Itu persoalannya. Artinya Prof, dalam kondisi sekarang ini Prof. Komar, apakah masyarakat lebih mudah percaya dengan tim independen non-pemerintah atau masih bisa diajak kerjasama antara tim independen dengan lembaga pemerintah, Prof? Ya, itu bisa saja tim independen, tapi bisa juga kerjasama. Jadi tim pemerintah, tapi di situ diperlukan wakil masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat diwakili. Karena masih ada orang baik-baik itu, tapi persoalannya harus bisa meyakinkan kinerjanya dan memang harus transparan. Di sini perlu sekali wakil dari lembaga masyarakat yang independen. Ya, oke, baik. Saya ke Mas Arief. Mas Arief, kan Anda bagian dari tim independen ini kan? Apa yang bisa Anda sampaikan? Ini faktor trust juga? Atau memang Anda memang tidak percaya kepada lembaga pemerintah? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin ya. Dan duka cita mendalam kita untuk masyarakat yang menjadi korban kekerasan, penyiksaan, termasuk yang kehilangan nyawa akibat demonstrasi yang berujung kerusuhan di akhir Agustus kemarin. Saya pikir ada persoalan mendasar dalam konteks bagaimana kita akan membongkar peristiwa kemarin. Betul, ada aktor-aktor yang ini bukan hanya kemudian masyarakat sipil yang aksi. Ya, temuan Tempo mengatakan bahwa ada prajurit TNI di lapangan yang kemudian ditangkap oleh Brimob. Ada kemudian BAIS, Badan Intelijen Negara, yang kemudian juga ditangkap, ya. Dan ada keterangan juga yang kemudian itu dikuatkan dengan keterangan dari kepolisian saat itu. Maksudnya gara-gara itu Menko-nya diganti gitu? Nah, itu soal lain. Satu lagi juga perlu diketahui bahwa data kami mencatat itu ada sekitar 3.666 sekian orang ditangkap. Ya, dan juga 1.024 kemudian luka-luka harus dibawa ke rumah sakit, baik itu luka sedang sampai berat. Ya, dan juga ada 10 orang meninggal. Terverifikasi datanya? Ya, terverifikasi. Dan yang meninggal itu ya, diantaranya adalah menjadi dugaannya korban kekerasan oleh Brimob.
ya. Yang jelas adalah satu dilindas oleh Rantis Brimob Polda Metro Jaya. Dan ini sudah kita lakukan investigasi dan memang terbukti. Dan sekarang prosesnya baru di sidang etik, belum sampai ke tindak pidana. Ya. Nah, yang ingin kemudian saya katakan adalah bahwa kita butuh tim independen, ya, yang kemudian diberikan kewenangan oleh Presiden dengan harapan karena supaya prosesnya bisa adil, efektif, cepat, dan kemudian membuka kebenaran dan menuntut siapa yang harus bertanggung jawab itu secara adil, objektif. Nah, yang menjadi Kalau Prof. persoalan Komar adalah tadi memberikan masukan misalnya bekerja sama dengan lembaga negara yang ada, apakah Anda khawatir independensinya akan terpengaruh atau bagaimana? nah itu sangat mungkin, sangat mungkin. Mungkin Tetapi bisa yang atau gimana? dimungkinkan, tetapi yang jelas ini tim harus independen dan dapat kewenangan yang efektif dari Presiden. Kita tahu bahwa kalau tidak, tadi seperti yang kita dengarkan, Pak Yusril mengatakan cukup penegakan hukum oleh aparat kepolisian hari ini, karena dinilai ini sudah berjalan, bahkan sudah ditemukan pelakunya. Ya. Nah, ini jadi soal, karena kepolisian sendiri dugaannya juga terlibat dalam, kalau kata Pak Komarudin, prahara yang mengakibatkan korban yang tidak sedikit. Kecuali setelah direformasi nanti baru Anda percaya? Bahkan kepolisian sendiri merilis data yang lebih banyak dari kami, ada 5.444 orang ditangkap, dan yang menarik adalah hanya 500 orang yang kemudian diproses hukum. Artinya penangkapan yang lain ini kenapa ditangkap? Ya? Atau bukan kenapa? Siapa sih orang-orang yang ditangkap dan itu? siapa yang ditangkap dan kenapa harus ditangkap? Jangan-jangan ini justru menangkap orang yang menggunakan hak berpendapat berekspresinya. Oke, Ya, ini sebentar kan jadi Mas, soal. saya mau Ya. coba geser dulu ke Bu Silvana, karena kita tahu juga yang menjadi korban dalam tanda petik ini kan juga banyak dari kalangan anak-anak. Bu Silvana, dari perspektif KPI sendiri terkait dengan tim independen ini, di mana KPI juga menjadi bagian di dalamnya, apakah itu bisa mampu menguak soal tabir keterlibatan anak-anak dalam hal ini yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu ini? Iya. KPAI itu kan lembaga nasional HAM, ya, mekanisme HAM nasional untuk hak anak. Dan dia memiliki mandat untuk pendokumentasian. Sebenarnya pendokumentasian bisa dimengerti sebagai pencarian fakta tentang dugaan pelanggaran HAM. Jadi secara mandataris kami diberi tugas oleh undang-undang untuk itu. Apalagi Komnas HAM dan komisi yang lain. Jadi ini tim independen kami ini kan 6 lembaga lengkap dengan mandat masing-masing. Kami berharap ini bisa saling melengkapi untuk tugas-tugas yang khusus dalam rangka bukan hanya menemukan fakta kebenaran kerusuhan kemarin, tetapi juga untuk memenuhi hak korban atas pemulihan. Itu satu. Nah, yang kedua, KPAI itu bukan hanya menerima data tentang anak-anak yang menjadi korban dan dieksploitasi menjadi pelaku di lapangan, tetapi juga kami berbicara langsung dengan anak-anak yang menjadi saksi. Dan sebenarnya dari kesaksian ini yang penting untuk polisi ya, mengumpulkan buktinya itu bukan hanya dari mengandalkan satu anak dari 16 terduga yang sekarang sedang diperiksa, tapi juga anak-anak yang dikerahkan. Mereka itu ada yang mengerahkan mereka, ada yang mengorganisir mereka. Dan anak-anak yang akhirnya diamankan oleh polisi, ditangkap oleh polisi di beberapa titik di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, itu mereka datang dari provinsi lain, dari Banten, dari Jawa Barat, dari jauh-jauh, dan mereka diorganisir secara rapi melalui pesan-pesan WA. Nah, jadi dari pola-pola itu sebenarnya polisi bisa menemukan, menelusuri dugaan pelanggaran HAM-nya. Ini meluas, pengorganisasian anak-anak ini meluas, dan mirip juga dengan yang kami terima laporannya di Surabaya, gitu, dan di beberapa titik di kota yang lain. Sehingga kami berharap polisi sungguh-sungguh mengumpulkan bukti, dan juga sebenarnya ya yang kita harapkan dari para penegak hukum adalah jangan takut mengungkap kebenaran. Ini rantai komandonya ini harus dicari. Bu Silvana, Anda menggunakan diksi dieksploitasi untuk menjadi korban. Artinya kalau saya kaitkan dengan statement Anda mengenai adanya organisasi orang-orang yang mengatur, mengerahkan anak-anak ini. Maksud Anda ini apakah yang mengeksploitasi anak-anak ini merupakan organisasi bagian dari pemerintah atau bagian dari lembaga yang memang terafiliasi dengan pemerintah atau seperti apa sih? Dari kesaksian anak-anak, mereka tidak menyebutkan. Karena begini, nampaknya ini adalah lapisan-lapisan. Jadi anak-anak ini menerima pesan dari
teman sekelas, kakak tingkat, bahkan dari alumni. Nah kan ini pasti ada operator yang lain kan, di atas alumni siapa, di atasannya alumni ini siapa. Ya. Dan by the way Mas Doni, pola seperti ini terjadinya sudah berulang, bukan hanya sekarang ini yang berakibat rusuh akhir Agustus dan awal September, tapi ketika demonstrasi penolakan RUU Pilkada, polanya mirip. Kemudian juga aksi-aksi lain yang mengeksploitasi anak-anak pada tahun 2019, polanya juga mirip. Pola-polanya memang dilakukan oleh orang-orang yang terorganisir dengan baik, begitu ya? Persis, ya. Dan siapa itu? Ya, polisi yang bisa menemukan. Ya, kami tentu juga berharap ada karena polisi punya perlengkapannya semua ya kan. Ya. Itu pencarian bukti-bukti, mengumpulkan bukti itu kan rumit ya. Jadi bukan hanya kesaksian korban, tapi juga ada bukti forensik, ada laporan medis, ada macam-macam. Itu polisi yang punya. Jadi kami berharap bisa ditemukan. Baik, menarik ya. Saya ke Mas Satir dulu. Mas Satir, sampai hari ini, sampai sejauh ini, apa dinamika yang berkembang di kalangan mahasiswa terkait dengan upaya untuk mencari fakta ini? Karena kan Anda menyimak tadi statement Menko, kemudian dari diskusi kita malam ini, menurut Anda sebenarnya ini mengarah ke hal yang positif atau malah jalan di tempat, atau ada yang main-main dari kasus ini? Oke, terima kasih Mas Doni. Sebenarnya kondisi sekarang kan kenapa kita perlu independensi itu kan? Karena kami mungkin dari kalangan mahasiswa percaya bahwasanya kita itu sudah tidak percaya lagi dengan sistem yang telah diberikan oleh pemerintah sekarang. Ketika mereka ingin membuat suatu tim, ketika mereka ingin membuat suatu hal-hal yang karena kan gini, contohnya sekarang polisi mereka melakukan represif gitu loh, aparat melakukan represif kepada masyarakat, kepada demonstran. Yaitu kita lapornya kemana gitu loh. Ketika mereka yang represif, ketika mereka yang menangkap, apalagi dengan kondisi sekarang datanya itu sebanyak berapa? 5.000 ya? 5.000. Malah 5.000-an. 5.000-an, dan itu sangat amat banyak. Kondisi 500 doang yang hanya 500 doang yang diproses. Ya lapor ke polisi juga dong. Nggak percaya. Nah itu masalahnya. Selama ini nggak jalan. Gimana dengan kondisi-kondisi pelanggaran HAM-HAM berat yang selama ini terjadi? Ya, tapi kan mereka kalau kan tim independen ini terlalu banyak juga, Iya. apakah nggak takes time nanti? Nah itu masalahnya. Sebentar, yang Anda percaya sekarang siapa? Kalau sistemnya Anda nggak percaya, Masyarakat, rakyat itu sendiri. berarti Ketika lebih percaya dengan tim independen. Betul dong. Ketika kita semua tidak percaya dengan sistem yang buat pemerintah ini melakukan suatu pengkondisian. Ya kan sekarang kan kondisinya gitu ya. Yeah. Kita mahasiswa, kita masyarakat itu dikondisikan dengan ada yang terjadi di demonstrasi, ada yang diundang ke DPR atau istana. Maksudnya itu sebagai bentuk pengkondisian. Kenapa? Bahwasanya sekarang itu yang terjadi faktanya. Ketika kita tidak bisa percaya dengan sistem yang diberikan oleh pemerintah, ya mau nggak mau rakyat harus bergerak. Oke, terhadap tim independen yang sekarang ada ini, Anda masih percaya?